Selamat sore kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya tetap menyajikan serial terkait persiapan jalur mudik. Kali ini saya memberikan informasi mengenai jalur mudik dari Bangil menuju Probolinggo Timur. Jalur mudik saya melalui jalan tol. Saya ingin tahu kondisi jalan tol dari kota Bangil. Ini saya sedang menuju pintu masuk tol Bangil yang berada di Beji, yang ada di Sidowaya. Ya, orang bilang ini Sidowaya. Ini ada rambu-rambu yang ke kiri ke Surabaya atau Pasuruan lewat jalan tol, yang lurus ke Pandaan. Nah, ini merupakan jalan Bangil Pandaan, jalan utama Bangil Pandaan. Ini saya sebentar lagi ke kiri untuk masuk jalan tol. Saya ingin mengetahui kondisi lalu lintas di dalam jalan tol menjelang libur Lebaran tahun 2021. Video ini juga menindaklanjuti mengenai larangan mudik tahun 2021. Nah, ini saya sekarang sudah masuk pintu masuk tol Bangil. Di depan sudah terlihat pintu gerbangnya. Terdapat yang mengarah sini adalah 2 gerbang, semuanya aktif. Sedangkan yang dari arah keluar terdapat 3 pintu gerbang. Cek, pastikan kondisi saldo Anda mencukupi. Tidak akan tempel sekarang. Saat ini masuknya terlihat berapa tuh? Saldo 154.500. Siap. Bolongan 1 ya. Oke, perjalanan dilanjutkan pada sore hari. Tepatnya di hari Selasa tanggal 27. Perjalanan kali ini saya lakukan di sore hari, sekira jam 4, hampir setengah 5. Nah, ini sudah masuk pintu tol Bangil. Kalau mengarah ke Pasuruan, ini di depan ada persimpangan. Yang lurus ini ke Pasuruan, yang ke kiri ini mengarah ke Surabaya. Terlihat video ini sudah pernah saya buat ya, tapi hingga gratis. Nah, saat ini akan saya coba menyajikan bentuk full video. Kalau nanti nututi durasinya ya. Putar balik. Saya tadi mau ngomong apa ya? Oh, mengenai saldo e-tol. Pastikan ketika Anda memasuki atau berencana memasuki jalan tol, persiapkan dulu saldo e-tol Anda, kawan. Jangan sampai ketika Anda sudah di dalam, ketika mendekati pintu keluar, Anda kelabakan karena kehabisan saldo e-tol. Nah, mengenai e-tol sendiri, saya berencana membuat tutorial cara bagaimana mengecek isi saldo melalui handphone, yakni cara ngecek isi saldo e-tol melalui handphone. Saya akan membuat tutorial itu, sekaligus nanti tutorialnya mengenai cara top up melalui handphone, cara top up e-tol melalui handphone. Kalau kalian setuju nanti komen di bawah ya. Tapi kalau nggak setuju ya tetap akan saya buatkan, tergantung waktu. Saya ingin buatkan. Nah, ini saya sudah masuk di lajur utama jalan tol. Ini masih tol Gempol Pasuruan, Gempol Pasuruan. Mungkin video ini akan saya sampaikan sepenggal bagaimana sih? Nah, sore hari yang cerah ini saya tidak mendapati keramaian di jalan tol sampai sejauh ini.
Nah, dalam berkendara kali ini saya tidak sendiri, saya bawa teman. Karena beberapa kali sendiri itu, tapi enggak sih, yang kemarin saya buat video itu enggak sendiri juga, ini bersama keluarga. Berhubung saya melihat antusias pemirsa atau penonton video saya itu lumayan terkait dengan car vlog untuk mengetahui kondisi jalur mudik 2021, maka saya berusaha untuk memberikan update setiap hari atau sekenanya ya. Jadi nah, saat ini saya tidak sendiri. Saya dengan teman yang menemani saya untuk melakukan atau pembuatan video di dalam jalan tol ini agar saya lebih leluasa memberikan komentar-komentar terkait detail-detail yang perlu dilalui. Untuk itu, jangan lupa bagi Anda yang baru tahu channel ini, silahkan klik subscribe di bawah ini ya, dan nyalakan tombol notifikasinya agar dapat beritahuan ketika ada video-video terbaru dari channel saya. Dan bagi kalian yang nanti baru mengetahui channel ini juga bisa scroll ke bawah itu. Nah, di situ nanti akan Anda dapati beberapa informasi terkait car vlog, juga terkait dengan kegiatan lokasi wisata. Nah, karena saya suka traveling, jadi di dalam channel saya terdapat beberapa video-video mengenai lokasi wisata. Oke, kawan, untuk mengetahui kondisi jalur mudik melalui jalan tol, khususnya dari pintu gerbang Bangil hingga Probolinggo Timur, simak video selengkapnya hingga tuntas, jangan di skip ya. Nanti saya akan tampilkan informasi sedetail mungkin. Oke, selamat menyaksikan hingga tuntas. Nah, ini saya sekarang sudah melewati dari rest area setelah exit tol atau tol Pir Pasuruan. Terlihat di kanan kiri masih lengang, tidak begitu terjadi kepadatan yang di rest area, jadi sepertinya masih normal-normal saja. Saat ini saya sudah melintasi rest area di kilometer berapa tadi itu? Kilometer 793. Kilometer 793. Saat ini saya sudah mendekati dari exit tol Pasuruan, gerbang tol Pasuruan ya. Urutan dari tol ini nanti adalah setelah saat ini sedang saat saya melaju ini, urutannya nanti adalah gerbang tol Pasuruan. Setelah itu gerbang tol Grati, gerbang tol Tongas, gerbang tol Probolinggo Barat, dan berakhir di Probolinggo Timur. Dan informasi terkait dengan kelanjutan jalan tol ini yang hingga tembus ke Banyuwangi, saat ini informasinya sesuai yang saya dapat itu sedang taraf pembangunan yang dilakukan hingga sampai di daerah Geding Probolinggo ya, yakni exit tol Probolinggo Timur, masih dilanjutkan agak ke timur lagi itu hingga ke Geding. Namanya nanti tolnya tol Probowangi. Dan di depan bisa disaksikan rambu-rambu yang ke kiri ke Pasuruan Kejayaan, yang lurus ke Tongas Grati. Di depan adalah exit tol Pasuruan. Dan bisa Anda lanjutkan ke Kejayaan Pasuruan. Saya ambil lurus menuju jalan yang benar. Nah, ini saya sudah melewati dari exit tol Pasuruan, tepatnya melintas di jembatannya ini. Kawan, ketika Anda melintasi jalan tol ini diharapkan waspada ya, karena terdapat beberapa titik-titik yang mengalami gelombang.
Nah, ini terlihat ada rambu-rambu, hati-hati yang arah panah ke kanan. Ini di kilometer 798 400 sebelum underpass Teborjo 2. Ini bergelombang sekali, jadi Anda ketika melintas di sini Anda harus memperhatikannya, kurangi kecepatan karena gelombang jalannya cukup tinggi ya. Gelombang jalan jalan bergelombang ya, lumayan bergelombangnya ya, cukup bisa menghentakkan ketika Anda tidur atau duduk santai. Ada kecepatan di 100 kalau ada. Nah, ini terasa sekali. Apakah Anda bisa merasakannya juga? Saya harap Anda juga mengetahui hal ini. Jadi kondisi jalan tol, khususnya yang dari exit tol dari pintu gerbang Pasuruan menuju Grati, ini banyak gelombangnya. Diharapkan tetap waspada. Lanjut perjalanan menuju gerbang tol Grati Pasuruan. Sejauh ini terpantau dari kamera dan Anda juga bisa menyaksikan bahwa jalan tol relatif lengang, tidak terjadi dan tidak nampak lonjakan arus lalu lintas di tanggal 27 April 2021. Video akan saya sampaikan sepenggal untuk memberikan gambaran ada penuh hingga nanti di exit tol Probolinggo Timur. Oke kawan, sudah mendekati tol Grati, 2 km lagi. Di depan ada tulisan rambu-rambu Grati Nguling 1 km yang mengarah ke kiri, yang lurus ke Tongas Probolinggo Banyuwangi. Tapi Banyuwangi masih belum aktif ya, nanti tolnya menjadi Probowangi. Nah, setelah melintasi pintu tol Grati yang ada di depan ini, nanti di situ akan ada rest area yang terletak di kilometer berapa nanti saya sampaikan ya. Karena adanya rest area sepanjang mulai dari tol Bangil tadi baru terlihat satu, yakni terletak sebelum gerbang tol Pasuruan. Nah, saat ini di depan sudah ada gerbang tol Grati. Yang di depannya nanti di sana terdapat lagi rest area. Nah, mengenai rest area tersebut pada kondisi sore hari ini akan saya pantau. Akan coba saya masuki sebentar saja untuk memberikan gambaran kepada Anda apakah terjadi keramaian atau bagaimana kondisi rest areanya. Saya sampaikan kepada Anda. Saya akan masuki sebentar saja. Nah, informasi yang pernah saya terima adalah keberadaan rest area ini di jalan tol, terutama tol Trans Jawa ini ya, itu setiap 27 km itu harus ada rest area. Nah, jadi Anda yang melakukan perjalanan jauh, Anda tidak perlu khawatir tempat beristirahat. Namun bedanya kadang di rest area itu ada yang terdapat SPBU, ada juga yang hanya sekedar rest area hanya untuk meet up point atau untuk isi top up, isi angin untuk cari makan, ngopi begitu, tanpa disediakan SPBU. Jadi jarang-jarang. Seperti halnya rest area di dua rest area yang saya lalui ini tadi, masih satu rest area ya, dan satunya lagi ada di depan, akan kita pantau. Itu kemungkinan tidak ada SPBU nya, jadi hanya rest area, sehingga jika Anda mengalami kehabisan BBM kendaraan Anda, jadi pastikan Anda mendekati ke pintu tol terdekat, Anda keluar ke sana untuk mencari SPBU. Cara mencarinya bisa Anda gunakan bantuan Google Map ya. Di situ ada pencet SPBU, itu sudah terlihat titik-titiknya di mana, Anda tinggal mengikuti. Nah, karena sepanjang perjalanan dari Bangil Pasuruan di dalam jalan tol tidak terdapat SPBU. Oke, nanti saya lanjutkan untuk masuk ke
rest area gratis. Nah, ini saya mendekati rest area sekitar 500 meter lagi. Rest area ini berada di kilometer 818. Di depan terlihat rambu-rambu 819. Jadi rest area di 819 200 ya, 200 300 di sini ya. 819 ya, anggap aja 500 ya, 400 ya, itu 500. Nah, ini kondisi Lego kiri 819 500. Nah, ini rest area masih terlihat semacam ini, belum begitu ramai, dan kendaraan besar tidak boleh masuk, hanya kendaraan kecil saja. Seperti yang Anda lihat, truknya tidak masuk karena di depan juga ada tulisan itu kendaraan besar dilarang masuk di area paving. Oke, saya lanjut saja karena masih proses paving, pekerjaan paving ini. Saya tanpa berhenti, saya langsung lanjutkan saja. Kondisinya masih sepi dan rest area di 819 500 ini masih pada tahap perbaikan, yakni lantai dari paving. Mungkin digunakan untuk menyambut mudik ya, tapi saya rasa mudik kali ini tidak begitu ramai karena ada aturan dari pemerintah yang melarang kita untuk melakukan kegiatan mudik secara massal atau besar-besaran. Nah, pemerintah menerapkan penyekatan di beberapa perbatasan, terutama pada perbatasan antar provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, atau juga Jawa Timur dengan Bali. Sesuai sepengetahuan saya, pengetatan baru terjadi pada perbatasan antar provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, terletak di Ngawi Mantingan. Kapan hari saya dapat informasi di sana pihak Polres setempat melakukan pengetatan sebelum penyekatan pada tanggal 6 Mei nanti. Oke kawan, saya lanjut perjalanan hingga melintasi exit tol Tongas yang 1 km lagi. Tapi saya lanjut terus ke Probolinggo Barat hingga Banyuwangi. Belum jadi. Nah, saya lanjutkan hingga exit tol Probolinggo Timur, dan di sana akan keluar dari tol terakhir dari Paspro ya, Pasuruan Probolinggo. Saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi exit tol Paspro tersebut. Bagaimana kondisinya, apakah ada pengetatan atau normal-normal saja. Simak video hingga tuntas. Nah kawan, saya sekarang sudah mendekati exit tol Probolinggo Barat ya. 500 meter di depan itu ada exit tol ke kiri, itu yang keluar pintu tol Probolinggo Barat. Saat ini saya lanjutkan saja menuju exit tol Probolinggo Timur. Kenapa di depan masih normal-normal saja? Sejauh ini perjalanan dari Bangil, Pasuruan, Probolinggo lewat jalan tol ini relatif normal pada kondisi menjelang mudik Lebaran tahun 2021. Sejauh ini masih terpantau normal dengan kondisi lalu lintas kategori sepi. Menurut saya sepi karena jalan tol ini memang biasanya memang sepi. Oke, perjalanan saya lanjutkan hingga menuju exit tol Probolinggo Timur. Nah kawan, saya sekarang sudah mendekati exit tol Probolinggo Timur, Lumajang Situ Bondo, 500 meter di depan. Artinya saya hampir sampai di pintu keluarnya yang bisa Anda saksikan nanti kondisi terkait kondisi exit tol atau
daerah yang menuju ke Leces maupun ke Probolinggo kota ya, dari Probolinggo Timur. Nah ini yang ke kanan itu lurus, itu rencana lanjut ke tol Probowangi, yakni Probolinggo Banyuwangi. Progresnya sekarang masih pada tahap pembangunan hingga nyampe di daerah Dringu, belum nyampe ke Gedeng sih, ke Dringu ya. Nah ini nikung ke kanan pada kecepatan 60, tikungan sekitar 45 derajat. Ini ya lumayan juga. Exit tolnya setelah nikung ini masih masih jauh ya ke arah barat. Nanti sama-sama kita saksikan kondisi exit tol Probolinggo Barat yang bertemu dengan jalan raya Probolinggo Lumajang. Bagaimana kondisinya terkait dengan menyambut pengetatan arus mudik tahun 2021. Kebetulan saat ini saya sedang menjalankan tugas, bukan berarti saya lalu lalang begitu saja, tapi ada kepentingan sehingga saya memang harus melakukan perjalanan ini. Sekaligus bisa memberikan gambaran kepada Anda kondisi lalu lintas tersebut kawan. Di depan nampak gerbang tol Probolinggo Timur. Dari Bangil tadi. Nah, ini recordingnya karena hentakan ya, dia menganggap ini satu kondisi emergency sehingga dia merecord emergensinya. Nah coba kita tempelkan kartu, ada tarif berapa ini? Tarifnya 55.500. Recording complete. Siap. Munggah naik tarifnya 55.500. Awalnya berapa? 49? 45 Dari mana itu Bangil? dari sini ke Bangil. Oh. Nah ini sudah mendekati exit tol. Depan nampak sekali matahari begitu bersinar lembut karena waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Nah ini saya akan ambil ke kiri yang mengarah ke Lumajang Jember, karena yang ke kanan ini ke Probolinggo kota sama Situ Bondo. Dan bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, ketika Anda ke arah Probolinggo yang ke kanan ini, hati-hati ada penutupan jalan yang berada di daerah Jalan Hasan Genggong. Mengenai jalur alternatifnya Anda bisa simak video di link kanan atas ini ya. Oke, begini kondisi dan suasananya di exit tol Probolinggo Barat yang mengarah ke Lumajang. Terpantau saat ini masih normal-normal saja. Oke, dengan begitu video pada seri jalan tol ini saya akhiri sampai di sini, dan video akan saya lanjutkan pada bagian berikutnya, yakni perbatasan Probolinggo Lumajang bagaimana kondisinya. Tapi saya akan sajikan pada video terpisah. Untuk itu video saya akhiri sampai di sini. Anda bisa menyaksikan video berikutnya pada seri Probolinggo Lumajang. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, silahkan klik like dan subscribe ya, dan jangan lupa berbagi informasi ini kepada teman-teman Anda. Oke, saya ucapkan terima kasih setelah menonton video ini hingga tuntas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.